Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Indra SFN Channel. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku selalu berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Amin. Guys, weekend telah tiba. Aku mendoakan semoga segala aktivitas dilancarkan dan diberikan kemudahan ya guys. Yang mau kemanapun kita berlibur, semoga semuanya dalam keadaan aman. Amin. Oke guys, di sini ada pembahasan terbaru lainnya terkait dunia pendidikan ya guys ya. Dan telah bersama kita ketahui bahwa dunia pendidikan dan juga dunia kesehatan di Malaysia itu adalah hal yang paling diutamakan ataupun yang paling diprioritaskan di negara Malaysia guys. Namun di sini guys, ada pengakuan dari 3 mahasiswa Indonesia yang berkuliah di negara Malaysia guys. Nah, ini menarik guys, pengakuannya seperti apa? Yang mana di sini membahas tentang sebenarnya seberapa peduli kerajaan Malaysia menjamin pendidikan generasi mudanya. Nah, dan juga hal lainnya ya guys ya. Apakah ada kemudahan untuk pelajar-pelajar asing yang berkuliah di negara Malaysia? Nah guys, ini menarik ya untuk kita bahas. Dan ini betul-betul adalah pengakuan dari 3 mahasiswa yang berkuliah di Malaysia. Dan di sini kita akan mereaksi bagaimana pengakuan dari 3 mahasiswa Indonesia ini guys, yang berkuliah di Malaysia. Jom kita saksikan videonya, ini dia. Yang berani bang, Betul. karena mereka nggak main-main soal pendidikan. Ini zakat itu betul-betul penerapan dan distribusinya itu memang meluas, tidak hanya untuk warga lokal warga negaranya, tapi juga diperuntukkan untuk internasional, warga negara asing betul. yang belajar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera, warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam toleransi. Anjay. Salam toleransi. Oke. So, jadi pada video kali ini guys-guysku, aku ingin membawa satu topik yang menurutku ini cukup menarik dan sangat menarik. Itu? Nah, dan ini baru aku atau kita temui ketika kita di Malaysia, maksudnya kita belajar di Malaysia gitu. Nah, betul sekali. Pada kali ini kita akan membahas bener nggak sih Malaysia itu sangat concern atau sangat memperhatikan pendidikan para pelajar-pelajar yang ada di Malaysia. Wah. Nah, tentu ini hal yang menarik ya untuk dibahas Sangat karena menarik. ya emang dana itu adalah satu hal yang penting itu, Bang. Betul. Jadi ketika pemerintah peduli dengan pendidikan negara anak bangsanya, ya udah, itu kita harus bawa itu ke negara kita besok. Iya. Wah. Jadi Bisa jadi ini juga ya, bisa jadi referensi untuk Ya, kedepannya. betul. Jadi nanti di sini aku pengen tahu dari pandangan Farhan dengan Habibi, ya kan? Bagaimana informasi-informasi atau yang udah kalian dapatkan selama di sini, dan ketika kalian itu kuliah di Indonesia, begitu. Ini aku buka topiknya. Topiknya itu masalah yang tadi udah Farhan sebut, pendanaan. Nah, jadi yang baru aku tahu di sini ternyata kerajaan itu kayak buka banyak opsi-opsi pinjaman dana, pinjaman duit yang bisa di-apply oleh pelajar-pelajarnya. Pelajar-pelajar orang Malaysia PTN maksudnya. salah satunya ya. Nah, gitu. Sedangkan yang kayak Farhan udah bilang tadi, sedangkan pendanaan itu sangat penting untuk bayar kuliah atau biaya hidup gitu. Buku-buku juga kan. Dan ini terjadi di teman-temanku yang ada di sini, guys. Maksudnya teman-teman Malaysia yang ada di sini, yang teman-temanku di sini, itu mereka rata-rata apply. Salah satu yang udah dibilang Farhan tadi, salah satu bentuk perhatian kerajaan Malaysia terhadap pelajar-pelajarnya itu adalah banyaknya pilihan-pilihan pendanaan yang bisa di-apply oleh pelajar-pelajarnya. Gitu. Dan ini aku tahu dari teman-temanku yang ada di sini.
gitu. Betul. Dan itu apa namanya? Itu namanya antara dua yang aku tahu. Pertama itu PTPTN. PTPTN. Dan yang kedua itu MARA. Mara. Dan ini dua-duanya punya skema yang berbeda Ya. dalam hal bantuan pendanaan pendidikan. Itu yang dua populer ya. Ya. Populer. Oh, berarti juga ada main, kan? ada Betul. hal-hal lainnya ya guys ya Dari dua selain yang kedua populer itu. tadi, itu PTPTN dan juga MARA, Mm-mm. itu rata-rata pelajar di Malaysia itu mereka apply di sana karena apa? Karena syaratnya mudah dan juga syarat kelulusan itu bisa dibilang sering lulus. Gimana sih Mas ya? Persentase lulusnya itu besar. Besar, oke. Oh gitu. Oh, peluang Persentase lulusnya lulusnya itu tuh lebih besar gitu Persentase maksudnya. lulusnya itu besar. Jadi itu biasanya didapat pendanaannya itu dalam bentuk uang bulanan Oke. atau dia langsung oleh kerajaan itu dibayarkan semesternya. Itu yang mana tuh? Oke, untuk itu selalu dibayar bulanan. Dibayar bulanan. Nah, oke, kita jelasin dulu ya, misalnya gitu. Kalau di Indonesia, kita taunya itu kan beasiswa. Ya, beasiswa. Itu Betul. banyak, ada yang full scholarship, ada yang setengah, dan itu kan bentuknya ada yang per bulan atau langsung ditanggung untuk kita berarti nggak perlu bayar lagi untuk biaya kuliahnya. Biaya kuliahnya. Nah, di sini juga ada beasiswa, itu tentunya banyak beasiswa. Tapi di opsi lain, mereka juga menyediakan pinjaman. Nah, pinjaman untuk pendidikan. Nah, ini jarang kita jumpai. Betul. Pinjaman untuk pendidikan. Biasanya kalau di Indonesia, pinjaman itu berupa untuk pembelian rumah atau kendaraan kayak gitu. Dengan atau pinjam uang ke bank. punya uang ke bank. Gitu. Dengan biasanya ada bunganya. Iya, Jadi lebih iya. tinggi nih. Misalnya 100 juta kita pinjamnya, nanti 115 juta kembalikannya dalam beberapa tahun. Nah, sedangkan di Malaysia dia ada pinjaman untuk pendidikan. Betul. Dan sering di-apply oleh pelajar. Ini merupakan pilihan yang bagus. Kenapa? Karena pendanaan ini tidak 100% harus dibayarkan. Oh iya. Oh ya, Apa apa syaratnya tuh? syaratnya? Nah, pertama PTPTN ini yang aku tahu ya, dan juga MARA, mereka itu pertama syarat kelulusannya itu tinggi, dan juga mereka kayak MARA itu tuh mereka hanya mengembalikan 25% dari total yang digunakan ketika mereka belajar. Wih. Kayak gitu. 25%. 25% doang. Doang. Sebentar Dari guys, berapa sebentar total guys, yang sebentar mereka kita pinjam. pause dulu di Nah, sini dan aku ingin membahas ya tentang program MARA ini ya. Dan MARA ini hal yang baru aku ketahui ya. Sebelumnya itu PTPTN aku telah mengetahui bagaimana program itu. Namun MARA ini setelah kita lulus kita harus membayar hanya 25% dari total yang kita pinjam. Nah, itu sama saja dengan kita mendapat bantuan dari pihak kerajaan Malaysia untuk kita menempuh pendidikan lanjutan. Di Malaysia tentunya guys ya. Nah, di Indonesia program-program seperti pinjaman ini memang tidak ada. Tapi setahu saya ya guys ya. Tapi kalau untuk beasiswa itu biasanya banyak ya. Namun ini ada perbedaannya guys ya. Intinya itu adalah satu program untuk membantu kita dapat menyelesaikan kuliah dengan lancar ya, seperti itu guys. Dan MARA adalah satu program yang baru aku ketahui dan 25% yang harus kita bayarkan dengan syarat-syarat tertentu apabila kita sudah lulus. Oke, di sini aku sudah paham guys tentang satu program ini. Oke, kita lanjutkan lagi aja guys ya. Yang kayak PTPTN yang aku tahu mereka ada syarat dan juga enak juga ya MARA ya guys ya. Juga kelebihannya itu ketika pelajar tadi selama belajar dia di atas standar IPK yang bagus dan itu sesuai dengan berbeda dengan sistem kampus ya, sistem kampus. Oh, IPK yang seperti bagus. 3,7 itu mereka dibebaskan dari biaya pinjaman tadi. Jadi jatuhnya nanti beasiswa kayak gitu. Jadi kalau pelajar yang apply PTPTN tadi itu istilahnya berprestasi, jadi pelajar yang cemerlang, bagus, IPK bagus, yang pintar, pandai dengan nilainya yang bagus ya. Itu pinjaman tadi dilunaskan. Jadi seolah-olah beasiswa kayak gitu. Nah, makanya banyak pelajar yang apply itu dengan harapan yang mereka kan belajar kan, dapat nilai bagus ya. Semuanya kalau sana IPK mereka bagus ya mereka beasiswa pun gitu. Kalau IPK-nya tidak bagus,
Kalau tidak bagus atau biasa-biasa aja. biasa-biasa aja gitu kan. Mereka mengembalikan, tapi mengembalikannya ada beberapa syarat. Mungkin mereka dapat pekerjaan atau setelah mereka tamat baru mereka mengembalikan kayak gitu. Dan mengembalikannya pun tidak dalam uang yang besar. Misalnya kayak 300 ringgit dalam 1 bulan. Dan itu angka yang oke dalam beberapa tahun. Jadi itu tidak memberatkan pelajar gitu. Tapi kalau misalnya dia belum dapat kerja, Iya. misalnya nganggur dulu nih setahun, Iya. dia berarti nggak ada paksaan ya. Maksudnya Nggak ada kayak kalau ya udah nanti kamu kalau udah dapat kerja, udah Iya. dapat gaji, Iya. di situ dia boleh mengangsur. Ya, di situ dia boleh bayar. mengangsur. Dan itu gitu. otomatis ya. Otomatis. Gitu. Wow, otomatis. Berarti ini satu Jadi memang di Malaysia sendiri, untuk khususnya warga Malaysia itu banyak pilihan untuk pendanaan dari beasiswa, pinjaman, dan juga biaya kuliah mereka itu lebih rendah dibandingkan yang orang internasional. Nah, Oke guys, itu kita juga. pause dulu. Ternyata ada banyak sekali kemudahan bagi orang-orang Malaysia untuk menempuh pendidikannya di Malaysia guys ya. Selain dunia pendidikannya itu memang diprioritaskan dan seluruh masyarakatnya diberikan kemudahan untuk menempuh pendidikan ya, bahkan hingga di tingkat S3 ya guys ya, seperti itu ya, karena ada banyak sekali program yang memudahkan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kalau seperti ini tuh enak sekali guys ya, kalau kita berkuliah di Malaysia, menjadi warga negara Malaysia, berkuliah di Malaysia dengan kita ambil program-program yang ada seperti MARA dan juga PTPTN tadi guys ya. Syaratnya juga kita harus cerdas ya, apabila kita menempuh pendidikan dengan nilai terbaik, otomatis hutang kita lunas guys. Nah, ini tentu menjadi motivasi bagi seluruh pelajar ya di Malaysia yang memang berniat untuk menempuh pendidikannya guys ya. Pasti mereka lebih giat lagi belajar dan berprestasi, otomatis semua itu akan diberikan kemudahan. Apalagi udah ada janji guys, apabila kita cerdas, pintar, IP kita tinggi, otomatis hutang kita lunas guys. Sedap sekali guys ya, begitu mudahnya untuk menempuh pendidikan di Malaysia. Pantas ya, di Malaysia itu ada banyak sekali sarjana atau orang berpendidikan tinggi sana guys ya. Tentunya itu merubah konsep atau pola pikir satu negara guys ya, terutama itu di Malaysia. Oke, kita lanjut lagi. Sangat ini jauh ya, jadi, maksudnya perbedaannya sangat jauh gitu. Karena kayak misalnya aku pernah tanya ke temanku, kita apply di course yang sama, bidang yang sama, tapi untuk biaya itu memang jauh berbeda, bahkan hampir 50%-nya malah kayaknya. Lebih ya. Untuk orang asing lebih juga dari ya? 50%-nya perbedaannya jauh. Wow. Jadi mereka udah dapat yang harga UKT yang rendah, tambah lagi ada peluang untuk beasiswanya tinggi. Jadi mereka nggak ada alasan untuk tidak belajar. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Seharusnya tidak ada alasan untuk tidak belajar. Betul. Bagus ya. Soalnya Dimana bagus. suatu negara itu kayak dia tuh concern terhadap pendidikannya memang sangat tinggi. Sangat tinggi gitu loh. Jadi setuju bang. sedangkan kalau yang kita tahu juga generasi penerus itu ya lebih bagus kalau level pendidikannya tuh bagus gitu. Iya. Betul. Sebagai penerus ya. Tapi ini itu kan tadi untuk tempatan ya. Iya. Pelajar tempatan. Nah, kira-kira untuk pelajar internasional ada nggak sih? Ini menarik. Nah, ini yang kami suka ini. Kenapa? Karena Kita mencari. karena Malaysia, notabene negara yang penduduknya Muslim, Ya. itu nilai-nilai Islam tuh sangat kental dan kita rasakan. Betul. Oke. Salah satu contohnya kita pelajar luar, pelajar internasional itu bisa memohon bantuan pendidikan lewat jalur zakat. Lewat jalur zakat. Zakat di sini zakat itu betul-betul penerapan dan distribusinya itu memang meluas, tidak hanya untuk warga negaranya, tapi juga diperuntukkan untuk internasional, warga negara asing yang belajar di sini. Dan ini kan betul-betul lingkungan yang ramah gitu. Apalagi untuk kita pelajar yang sangat-sangat membutuhkan finansial yang bagus untuk bisa menyelesaikan sekolah, untuk bisa membeli. Banyak macamnya ya kan? Iya. Ada yang dia biaya
untuk biaya kebutuhan hidup saja. Ya. Ada juga yang biaya semesternya dibayarin. Bahkan untuk yang mu'alaf juga ada. Iya, nih aku nggak tahu nih. Jadi Ada. student-student yang mu'alaf itu bisa mohon, Bang. Oh. Bisa mohon itu. Dan paling Sebentar guys, caranya ada sebentar kartu kita bahas mu'alafnya. lagi guys ya. Ternyata ini adalah kabar terbaru yang baru saja aku ketahui juga guys. Yaitu terkait program-program yang ada. Ya ternyata ya bukan hanya memudahkan untuk warga lokal, warga Malaysia saja, namun juga diberikan kemudahan terhadap pelajar internasional. Nah, berapa baiknya guys ya, kerajaan Malaysia memberikan satu program yang betul-betul diberikan kemudahan kepada seluruh pelajar yang ada di sana. Warga lokal mendapat MARA, PTPTN, dan warga internasional yang untuk belajar di sana itu mendapat satu bantuan dari zakat. Wow, ini guys, ini hal yang baru aku ketahui juga guys. So, tidak ada perbedaan antara pelajar lokal dan juga internasional. Semua mendapat bantuan, dukungan moral dan juga finansial dari pihak kerajaan Malaysia. Sangat membantu ya. Oke, kita lanjutkan. Play. Lain, itu administratif lah sifatnya kan. Tapi luar itu biasa. untuk zakat UKM ya. Itu zakat UK. Nah, kita di sini zakat itu banyak ya. Betul. Jadi, dan yang kami ceritakan tadi itu zakat khusus UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Betul. Jadi itu baru di UKM, belum lagi nanti yang daerahnya, Mm-mm. belum mungkin di tempat-tempat lain. Jadi mereka bukan hanya satu zakat aja. Betul. Jadi beberapa tempat kita bisa mungkin apply di situ. Betul. Itu baru sekelas kampus dan mereka banyak pilihan tadi, kayak tadi untuk ada mualaf, ada yang full, ada mereka yang kebutuhan secara tesisnya aja, itu mereka banyak pilihannya. Betul. Gitu. Enggak cuma untuk mana. Banyak tempat kita bisa apply gitu. Kalau di Indonesia memang kalau untuk beasiswa itu ada, beasiswa ada. Tapi kalau yang skopnya tinggi-tinggi itu memang susah untuk digapai. Iya. Contoh misalnya yang LPDP, LPDP. itu sangat susah dan kuotanya terbatas. Betul. Kalau yang lain contoh bidik misi itu kan untuk Mampu ya, kurang mampu. keluarga kurang mampu. Gitu. Kadang memang dari pemerintah provinsi atau Kabupaten. negeri wilayah dari Wilayah. pemerintah wilayahnya kadang ada juga, Ya. tapi itu memang jarang ya, jarang. Iya, Maksudnya Tidak semua. kalau di sini tuh kayak gampang gitu. setiap tahun ada, Iya. setiap tahun ada dan sangat mudah apply-nya. Betul. Gitu. Tapi aku sangat mewajarkan kenapa di Indonesia tidak diberlakukan hal seperti ini. Sebentar Karena guys, kita bahas dulu ya, kita pause. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan untuk di Indonesia itu seperti saya juga pernah mengajukan di Pemprov atau pemerintah provinsi dan juga Pemko beasiswa guys ya, dan itu hanya di tingkat pemerintah kota dan juga provinsi, dan ada banyak lagi yang dapat kita ajukan tentang beasiswa ini guys. Salah satunya itu yang tadi aku katakan. Jadi di situ aku juga cuma untuk menambahkan. Memang Malaysia itu terlihat lebih tinggi level programnya seperti ini guys ya. Namun di Indonesia juga ada dan juga merata, tapi tidak seperti yang ada di Malaysia karena memang di Indonesia Malaysia itu berbeda ya guys ya, dari segi pendidikannya dan dari culture-nya ya. Di Indonesia juga sangat ramai. Apalagi jika program seperti PTPTN ini diterapkan di Indonesia, tentunya bisa bangkrut ya Indonesia guys. Karena 320 atau 330 juta orang ini juga cukup berat ya untuk mendanai. Oke, kita lanjutkan lagi. Play. terlalu banyak. Ya. Oke, ya. Terlalu banyak. Itu menurutku ya salah satu Oke. gitu. Bukan kita di sini tidak bilang Indonesia tidak concern terhadap pendidikan, Oh, iya. concern. Concern juga, concern. Tapi memang kuotanya itu terbatas. Ya. Kuotanya Iya. terbatas. Jadi memang kita Terlalu harus banyak jumlah penduduk di pinter lah. Indonesia ini. Jangan sedang-sedang. Karena yang salah satu beasiswa yang terkenal LPDP misalnya. Betul, itu Itu susah. memang yang daftar tuh orang hebat. Hebat, orang hebat. Jadi Dia yang sulit itu di tengah-tengah ya. Mm-mm. Iya. Dia tidak pintar sekali, tapi dia tidak bodoh kali atau miskin kali. Nah, itu yang di tengah-tengah itu yang Iya. sulit. Itu. Gitu. Yang itu bantuan-bantuan itu yang kita Betul. Di Tapi yang level Bandingkan menengah dengan ya. negara-negara maju seperti Jerman dan negara-negara yang menggratiskan pendidikan di negaranya itu, sekelas Malaysia yang notabene negara berkembang itu
menurutku ini langkah yang berani, Bang. Iya, Betul. Karena mereka betul Bang. nggak main-main soal pendidikan. Nah Jadi, itu, ibarat all in mereka. makanya di sini Malaysia seperti tuh yang kita pemberani, sebutkan di betul-betul. awal, Ngambil langkah seperti betapa ini. apa ya Senang. tingginya perhatian Perhatian. Malaysia ini terhadap Iya. pendidikan anak-anaknya. Dan baru saja kita saksikan, kita reaksi video yang terkait memfokuskan tentang pendidikan guys ya. Bahwasanya 3 mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Malaysia sudah merasakan bagaimana kemudahan yang ada di sana. Namun di sini bukan untuk membandingkan antara Indonesia dan Malaysia karena memang kita berbeda dari jumlah penduduknya memang sangat berbeda guys ya. Terutama kemudahan PTPTN dan MARA apabila itu ditetapkan di Indonesia tentunya itu akan menambah hutang negara yang akan membeludak seperti itulah guys ya. Bayangkanlah ya 250 hingga 300 juta minjam pinjaman PTPTN, waduh. Pusing ya guys ya, mungkin negara akan memikirkan itu dengan jumlah yang sangat besar ya, biaya pendidikan ini sangat besar, makanya pemerintah Indonesia itu mengambil langkah untuk beasiswa bagi banyak pelajar di Indonesia ya guys ya. Namun memang betul kata abang ini ya, langkah berani dilakukan oleh Malaysia seperti Jerman, negara maju. Jerman itu menggratiskan semua pendidikan yang ada di sana, tapi kalau di Malaysia ini notabene negara berkembang tadi ia katakan, dan itu sangat berani dia lakukan karena ya memang mengutamakan pendidikan dan juga kesehatan, karena memang negara yang akan maju tentu saja memperhatikan hal dua ini guys ya. Dan pembangunan bagi negara maju itu adalah orang yang sehat dan juga orang yang cerdas. Nah itu adalah sebuah logika yang masuk akal. Apabila kita sudah cerdas dan juga sudah sehat, tentunya kita akan lebih mudah ya meningkatkan perekonomian yang ada di sebuah negara. Nah itu yang terjadi di Malaysia apabila orang itu sudah cerdas ya. Secara umum Malaysia itu memang sudah banyak orang yang cerdas. Karena apa? Karena hal seperti ini itu selalu menjadi perhatian pokok ya. Dan kita lihat ada banyak kemudahan program yang diberikan di sana. Tentunya ini tidak menjadi disia-siakan ya oleh masyarakat di sana. Dan itu tadi video dari aku guys. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan kita semua agar dapat lebih maju ke depannya. Aku mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.